Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lianawati, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, mau mereview jurnal, yaitu Jurnal Studi Pemuda yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa, yang ditulis oleh Dewi Cahyani Puspitasari pada tahun 2015. Yang pertama itu bagian pendahuluan. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung oleh program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah, yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlu memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika pada tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan pedesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa tersebut. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanannya. Perkembangan desa termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik. Terus menemukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, yang kedua desa potensial berkembang, dan yang terakhir itu desa tertinggal. Kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat kebudayaannya. Itu tuh desa yang berkembang. Kalau desa potensial itu berkembang kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Sedangkan kalau desa yang tertinggal, untuk kelompok desa ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa, menurut Rustiadi dan Sugimin pada tahun 2007. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Sugeng Handoko, Ngelanggeran, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia, Serang, Banten, untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya
pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara kelanjutan organisasi wisata di daerah tersebut. Gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata. Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di desa Ngelanggeran lambat laun, tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Menurut Puspitasari tahun 2016. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui Gerakan Banten Bangun Desa (BBD), menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa Banten tersebut. Gambaran inisiatif dari kedua pemuda di atas menunjukkan adanya karakteristik wirausaha. Karakteristik mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur menurut Asy'ari tahun 2016 adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Kesediaan untuk menggenerasi dirinya sendiri adalah sebuah kearifan untuk tidak bergantung pada bantuan orang lain. Bila menemui kerugian dimaknai sebagai jalan menuju keuntungan. Dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda di desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama itu peluang lingkungan kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa tersebut. Yang kedua itu karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi di desa tersebut. Yang ketiga itu konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial di desa tersebut. Yang keempat itu keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa tersebut. Dan yang kelima itu sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda tersebut. Aspek inovasi, kesediaan mengambil resiko dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan hasil. Dari kewirausahaan yang ada ragam hasil berupa aktivitas bisnis usaha. Nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset termasuk pembuka kesempatan kerja di desa tersebut.
Selanjutnya, menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia, Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai ke rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Dalam upaya memastikan keberlanjutan dari manfaat inisiasi usaha ekonomi rintisan wirausaha muda. Pendapat dari Wirausaha Muda Desa Nur Agis Aulia 2014 adalah membentuk kemandirian atau inisiatif masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan yang muncul dari aktivitas ekonomi masyarakat. Membangun sebuah kelompok atau institusi lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kemanfaatan dan menciptakan kesejahteraan. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberi kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhannya. Terus merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa tersebut. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoretis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Yang pertama itu pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Yang kedua, pada pendekatan partisipatif, antara perencanaan pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Terus yang ketiganya pendekatan akulturatif. Masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Menurut Soeharto tahun 2016. Pembangunan desa melalui kelembagaan desa salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat maupun kepentingan. Aktivitas para pemuda dalam contoh kasus kajian ini menunjukkan adanya upaya pengembangan masyarakat yang merupakan bagian dari. Selanjutnya, menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia, Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai ke rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Dalam upaya memastikan keberlanjutan dari manfaat inisiasi usaha ekonomi rintisan wirausaha muda. Pendapat dari Wirausaha Muda Desa Nur Agis Aulia 2014 adalah membentuk kemandirian atau inisiatif masyarakat
dalam pengelolaan program pemberdayaan yang muncul dari aktivitas ekonomi masyarakat. Membangun sebuah kelompok atau institusi lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kemanfaatan dan menciptakan kesejahteraan. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberi kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhannya. Terus merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa tersebut. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoretis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Yang pertama itu pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Yang kedua, pada pendekatan partisipatif, antara perencanaan pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Terus yang ketiganya pendekatan akulturatif. Masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Menurut Soeharto tahun 2016. Pembangunan desa melalui kelembagaan desa salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat maupun kepentingan. Aktivitas para pemuda dalam contoh kasus kajian ini menunjukkan adanya upaya pengembangan masyarakat yang merupakan bagian dari hasil kajian menunjukkan bahwa para wirausaha muda di desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimnya tenaga kerja pertanian, maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam memobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokal di desa. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desanya. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa dan untuk menganalisis potensi desa tersebut. Terima kasih, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.